Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah muswilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Pada para alim, ulama, para habaib yang kami hormati, di sini hadir Habib Lukman Hakim, tapi tadi nggak disebut Habib. Bapak Kiai Mutholib, pengasuh pesantren An-Najmu, Bapak dan keluarga, Bapak Kiai Muhaimin dan keluarga, dan para kiai lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak dari Forkompimda yang diwakili oleh dari Forkompimcam, Bapak Camat yang kita muliakan, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolres, Forkompimcam Kecamatan Lakbok gitu, yang kita cintai. Penyiar Sholawat Wahidiyah Provinsi Jawa Barat, baik dari Majelis Tahkim maupun dari Dewan Pimpinan Pusat yang kami muliakan. Wabil khusus Bapak Insinyur Haji Pandang Musili, Bapak Kiai Haryo, ada penang sangin Bapak Kiai Haji Turmudi dan lain-lainnya yang saya muliakan. Penyiar Sholawat Wahidiyah kabupaten yang ada di Jawa Barat maupun kota yang ada di Jawa Barat yang kami hormati, kepala desa dan perangkatnya yang kami hormati, hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Untuk orean tahmid dan sholawat salam kami ikut yang telah melaksanakan tugas tadi. Para bapak, para ibu, para santriwan, santriwati, semuanya tadi sudah memperingati milad, wiladah, maulud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya membicarakan tentang fafirru ilallah dan mujahadah. Fafirru ilallah itu diambil dari ayat Al-Quran yang kepanjangannya fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Para ulama mentafsiri fafirru ilallah bukan lari kepada Allah. Kalau kita lari kepada Allah itu Allah di mana kok kita lari? Allah itu ada di mana-mana. Bukan berarti Allah ada di situ tidak, tapi semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah muhitum bi ilmihi, Allah meliputi dengan ilmunya. Sehingga para ulama mengartikan fafirru ilallah ay ilja'u ilaih. Bersandarlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar itu apa ya?
Ya menyerahkan diri kepada Allah. Itu fafirru ilallah, menyerahkan dirilah, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mujahadah. Artinya itu mujahadah itu bersungguh-sungguh. Dalam sholawat wahidiyah diartikan mujahadah bersungguh-sungguh. Karena musuh kita itu dari diri kita sendiri, musuh kita ada pada diri kita sendiri yang namanya nafsu. Kalau musuh kelihatan, musuh ada di depan kita, kita mungkin ada kemudahan cara untuk menghindar. Tapi kalau musuh itu ada di diri kita sendiri, lah ini agak memerlukan kesungguh-sungguhan. Maka dalam sholawat wahidiyah ini istilahnya menggunakan istilah mujahadah, yaitu memanfaatkan nafsu. Memanfaatkan nafsu, karena nafsu ada pada diri kita sendiri, tidak kita lawan, tapi kita manfaatkan. Contoh, Allah berfirman, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Kita makan diperintah oleh Allah, kita minum diperintah oleh Allah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan nanti menimbulkan penyakit, gula, penyakit asam urat, dan lainnya. Maka ketika kita makan kita gunakan mujahadah. Ketika kita minum, kita bermujahadah. Apa? Yaitu memerangi nafsu kita. Kita makan karena lapar, kita minum karena haus. Lapar dan haus itu nafsu. Lapar dan haus itu nafsu. Maka kita berjihad, bermujahadah. Kita makan bukan karena lapar, kita minum bukan karena haus, tapi kita makan dan minum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya lapar, namanya haus, kita buat kendaraan untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau kita makan karena lapar, ini nafsu. Kita minum karena haus, haus itu nafsu. Nafsunya namanya nafsu bahimiyah, nafsu hayawan. Jadi makan karena lapar ya seperti kambing, sapi. Nah itu makan, hidupnya makan, minum, tidur, kawin, ya itu bermain-main itu saja. Itu nafsunya nafsu bahimiyah. Kalau kita makan dan kita minum karena lapar dan haus, kita sama dengan itu. Maka kita bedakan agar makan kita menjadi ibadah, minum kita menjadi ibadah. Begitu juga yang lainnya, hal-hal yang hukumnya mubah menurut agama, bekerja, tidur, istirahat, bercanda, termasuk ngerokok, ngopi, ngeteh ya. Kalau diniati ibadah itu menjadi ibadah. Kelihatannya ngerokok tapi ibadah. Kelihatannya makan ibadah, kelihatannya tidur ibadah. Maka para ulama membagi ibadah itu ada yang secara fisik, ada ibadah itu yang secara hati. Maka dalam kitab Kasyifatus saja itu dijelaskan ibadah fisik. Dalam kitab Kasyifatus saja menjelaskan tentang sholat. Sholat itu utama ibadah fisik itu sholat. Setelah itu puasa, setelah itu
haji, setelah itu zakat. Urutannya begitu. Padahal yang saya ingat biasanya zakat dulu terus haji, tapi dalam kasifah itu begitu. Sholat adalah afdolul ibadah jasmaniyah zahirah. Sholat adalah utama-utamanya ibadah badan secara lahir. Sunnah sholat itu utama-utamanya sunnah. Sunnahnya sholat utama-utamanya sunnah. Tapi selain itu ada ibadah hati. Ada ibadah jasmaniyah qalbiyah. Ibadahnya hati, yang hati itu ada pada badan kita. Ibadah jasmaniyah qalbiyah menurut para alim ulama termasuk Syekh Nawawi Banten itu lebih utama daripada ibadah jasmaniyah zahirah. Utama ini menilai keutamaan. Jadi ibadah badaniyah jasmaniyah zahirah paling utama sholat. Ibadah jasmaniyah qalbiyah itu yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman ini inti menjadi syarat semuanya menjadi ibadah karena ada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsummal ma'rifatu, lantas ibadah hati yang utama yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dikatakan musuh kita itu nafsu kita sendiri sehingga menghalangi antara kita dengan Allah. Contoh tadi saya berikan contoh, kalau kita makan karena nafsu lapar itu menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita makan karena melaksanakan perintah Allah menjadi ibadah, itu diantaranya adalah makrifat kepada Allah. Karena makrifat kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Ilmu kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Dan itulah tujuan dari sholawat wahidiyah. Sholawat adalah doa wahidiyah agar bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya tadi ya ada berkutik di situ saja. Contohnya makan. Kalau makan karena nafsu lapar, itu berarti mensekutukan Allah dengan nafsu lapar. Tapi kalau kita makan karena Allah, melaksanakan perintah Allah, berarti mengesahkan Allah, namanya mewahidiyahkan Allah. Jadi tidak mensekutukan kepada Allah. Walaupun mensekutukan Allah, ada yang jelas, ada yang khafi. Kalau yang khafi itu beribadahnya kepada nafsu, mengikuti nafsu. Tapi kalau ibadah kita hanya kepada Allah, murni kepada Allah, berarti betul-betul ibadah kepada Allah. Ibadah itu sendiri apa? Ibadah adalah melaksanakan perintah dari abada ya'budu ibadatan, melaksanakan perintah. Dari kata-kata abdun, abdun itu sama dengan budak. Budak, tapi sekarang sudah tidak ada budak itu, zaman dulu ada budak. Yang namanya budak itu kerjanya apa kata sayyidnya dan tidak boleh menuntut hak. Namanya budak melaksanakan perintah sayyidnya dan tidak mempunyai hak untuk menuntut minta upah, minta gaji, minta balasan, tidak bisa. Ya hanya kerja apa perintah sayyidnya yang punya. Sama dengan kita kepada Allah juga begitu.
Mestinya kita ini beribadah kepada Allah hanya melaksanakan perintahnya, bukan kita minta segala-galanya atau minta yang lain. Murni hanya melaksanakan perintah Allah. Adapun mempunyai keinginan-keinginan itu wajar, namanya manusia pasti mempunyai keinginan, tapi ketika melaksanakan ibadah harus murni karena Allah. Wah, saya tak puasa agar mendapat pahala yang besar, saya tak melaksanakan ibadah sunnah biar nanti pahalanya besar, saya tak melaksanakan mujahadah nanti biar diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Boleh saja. Tapi ketika melaksanakan ibadahnya supaya murni karena melaksanakan perintah Allah. Dan kita mewahidiyahkan Allah, mengesahkan Allah. Itu tidak ada kemampuan bagi kita kecuali mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mampu mengesahkan Allah, mewahidiyahkan Allah kecuali mendapat hidayah dari Allah. Maka kita menggunakan doa-doa kepada Allah agar kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena saking kuatnya nafsu, pinternya nafsu. Kita tidak akan bisa menang dengan nafsu kita itu kalau tidak mendapat hidayah dari Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar diberikan hidayahnya. Kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah dengan mengamalkan sholawat wahidiyah. Kandungan-kandungan dalam sholawat wahidiyah itu kita mohon agar kita bisa menjadi sadar kepada Allah, mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mengesahkan Allah Subhanahu